Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya Abi Rapsunjani dengan NIM 231330073 yang sama-sama kami hormati kepada dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM, MSI. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, di sini saya akan mengulas dan membahas materi sebelumnya yang ada di kelas, yaitu tentang mengenal penulisan artikel dalam feature, yaitu ragam, teknik, dan contohnya yang ada pada penulisan artikel dan juga feature. Perlu kita ketahui dulu teman-teman, feature di sini adalah tulisan jurnalistik non-fiksi yang memuat fakta dan tulisannya disajikan dengan gaya bahasa yang sastra. Dalam feature ini bertujuan untuk menyampaikan informasi dengan pendekatan deskriptif dan human interest. Oke teman-teman, di sini ada 5 ciri-ciri dalam penulisan feature. Yang pertama, mengandung segi human interest. Yang kedua, gaya penulisan deskriptif, estetik, dan juga naratif agar pembaca dapat menarik artikel yang kita tulis. Yang kedua, tidak terikat waktu atau timeless. Yang keempat, ada tidak hanya menyampaikan fakta, tapi di dalam feature ini juga harus menghidupkan cerita di dalam sebuah karangan. Yang kelima, ada lebih fleksibel dan juga dibanding hard news. Jadi teman-teman, selanjutnya adalah unsur-unsur dalam penulisan feature. Kita harus memahami apa saja unsur yang harus kita tulis dalam penulisan feature. Yang pertama, ada tema. Kita harus menentukan tema apa yang cocok untuk tulisan yang telah kita buat. Yang kedua, menentukan plot. Yang ketiga, adanya karakter. Yang keempat, terdapat gaya bahasa yang digunakan oleh penulis agar pembaca dapat memahami. Yang kelima, suasana, di mana suasana ini memengaruhi para pembaca. Yang keempat, ada latar tempat ataupun latar waktu di dalam sebuah cerita feature. Selanjutnya ada jenis-jenis dari feature. Feature selanjutnya yang pertama itu ada feature berita, di mana berita dengan sudut pandang emosional. Jadi di dalam feature berita ini terdapat kejadian-kejadian yang sangat menarik oleh para pembaca untuk mereka telaah. Yang kedua ada feature profil, di mana di dalam feature profil ini mengangkat kisah inspiratif dari seseorang. Contohnya atlet angkat besi di Kota Serang mendapatkan juara 1 di kejuaraan Olimpiade Cina tahun kemarin. Selanjutnya ada feature perjalanan, di mana di dalamnya terdapat cerita perjalanan ataupun wisata. Yang keempat ada feature sejarah, di mana feature sejarah ini mengenang peristiwa penting pada masa lalu. Contohnya tukang bubur naik haji mendapatkan rating 10/10 di dalam penyiaran dan juga berita. Selanjutnya ada feature how to do it, di mana feature how to do it ini di dalamnya terdapat panduan yang melakukan sesuatu kejadian. Yang keenam ada feature human interest. Feature human interest ini sangat penting, di mana ceritanya menyentuh isi kemanusiaan. Jadi para pembaca itu dapat memahami apa yang sudah kita tulis. Oke teman-teman, selanjutnya ada struktur dalam penulisan feature. Jadi struktur ini harus kita perhatikan untuk menulis feature. Yang pertama, kita harus menentukan judul ataupun lead, di mana judul yang kita tulis ini harus menarik dan menggambarkan isi daripada feature yang kita tulis. Selanjutnya kita perhatikan lead ataupun intro. Lead ini sama dengan pembuka di dalam sebuah feature. Jadi pembuka ini adalah pemikat untuk para pembaca ataupun deskripsi untuk para pembaca agar mengetahui apa yang kita tulis. Selanjutnya ada bright penghubung antara lead dan juga isi sebuah cerita. Yang keempat ada body note ataupun isi cerita ataupun narasi utama. Jadi hal-hal penting yang sudah kita tulis ditaruh di paragraf paling awal. Yang kelima ada ending ataupun penutup. Penutup ini sangat kuat dan juga mengesankan agar para pembaca dapat menyimpulkan apa yang sudah kita tulis. Dalam penulisan berita feature dan juga artikel, kita harus menentukan angle, di mana angle ini adalah suatu pandangan ataupun penulisan, suatu sudut pandang atau in frame pandangan. Di mana yang kedua ada pun fokus pada satu tema. Jadi angle itu harus fokus pada satu tema. Yang terakhir, dalam menentukan angle kita harus menggunakan teknik. Jadi kita menggunakan teknik yang sama, yaitu 5W dan 1H. Untuk menggali ide-ide apa yang ingin kita tulis dan apa yang ingin kita sampaikan kepada para pembaca. Selanjutnya ada pun tips dalam menentukan angle.
tips yang pertama itu satu angle adalah satu tulisan, jadi tidak boleh disangkut pautkan dengan tulisan-tulisan yang lain. Selanjutnya ada brainstorming ataupun ide ini nggak boleh disangkut pautin oleh referensi yang lainnya. Yang selanjutnya ada pun cari hal yang paling unik dari sebuah peristiwa, jadi agar para pembaca dapat cara ingin tahunya itu lebih untuk membaca apa yang sudah kita tulis. Oke teman-teman, kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan adalah feature di sini adalah tulisan jurnalistik yang berbentuk naratif berbasis fakta, juga menggabungkan data subjektif dan objektif dengan sentuhan emosional, di mana menekankan human interest dan gaya bahasa pada berita yang akan kita tulis. Selanjutnya harus mengikuti struktur di mana judul, lead, bright, body, and ending harus sesuai dengan apa yang kita tulis. Yang terakhir ada menentukan angle, sangat penting agar tulisan tidak melebar. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.